وافهمنا بشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال في آية أخرى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن معه من الشاهدين والشاكرين والحمدلله rabbil alamin. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan hamdalah sebagai wujud syukur lisan kita kepada Allah, dan juga dirangkaikan sebagai wujud syukur kita dengan kehadiran kita ini untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia apalagi di akhirat insyaallah. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita agung-agungkan. Oleh karena itulah, sebelum saya melanjutkan tausiah, marilah kita kirimkan salam Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkah cahaya Islam, cahaya hidayah yang telah dibawa oleh Rasulullah, kita sampai sekarang ini alhamdulillah kita melaksanakan agama Allah dengan baik. Dan insya Allah dengan kita senantiasa berselawat dan mengirimkan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi Allah, kita akan mendapatkan syafaat, dan insya Allah kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ayat ini membicarakan tentang bagaimana perbedaan-perbedaan di antara kita umat manusia. Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu adalah sebuah keharusan. Tidak mungkin kita semua sama. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Kata Allah, sekiranya Tuhanmu ya Muhammad ingin berkehendak, laja'alan nasa ummatan wahidatan, tentu saja Allah ingin menjadikan manusia semua menjadi satu umat. La yazaluna mukhtalifin. Tetapi di antara kita selalu mukhtalifin, berbeda. Inilah ayat ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir, seperti misalnya ulama tafsir Imam Al-Tabari. Di dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan bahwa Allah mengingatkan kepada Muhammad dan termasuk kita hamba-hambanya umat Rasulullah
bahwa sekiranya Tuhan berkehendak ingin menjadikan kita suatu umat yang satu, tidak akan mungkin menjadi suatu umat yang satu. Kata lau di dalam istilah ilmu bahasa Arab, di dalam ilmu balaghah, kata Allah itu adalah sebuah kata pengandaian yang tidak mungkin terjadi. 99,9 tidak akan terjadi. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan kata lau itu adalah ungkapan syaitan. Meskipun kadang-kadang di antara kita manusia mengucapkan kata lau seandainya saya dulu rajin berusaha, mungkin saya juga sudah berhasil. Tapi apa boleh buat? Karena kita malas misalnya berandai-andai. Kata Rasulullah, kata andai-andai itu adalah kata syaitan. Tapi Allah menggunakan kata ini untuk mengingatkan manusia. Karena kalau Tuhan berkehendak, apapun yang dikehendaki pasti terjadi. Tapi Allah tidak akan menjadikan kita umat yang satu. Pasti kita berbeda. Dan memang alam ini pasti berbeda. Ada namanya pasang-pasangan, azwaj. Disebutkan dalam Al-Quran kata azwaj, pasang-pasangan. Pasti ada berbeda. Karena perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Bayangkan kalau misalnya kita semua sama orang Indonesia, semua negeri ini, seluruh dunia ini semua sama modelnya. Kira-kira apa yang terjadi kita ini? Kita susah mengenal, oh ini orang Indonesia, ini orang Amerika. Tetapi dengan perbedaan itulah ada sebuah makna, ada sebuah hikmah. Ada sebuah hadis, meskipun oleh ulama hadis menyatakan hadis ini hadisnya lemah, bahkan ada yang mengatakan hadis ini bukan hadis, adalah hadis maudhu. Tapi paling tidak kandungan ungkapan ini memberikan sebuah pelajaran bahwa ternyata memang itu adalah sebuah kebenaran. Ikhtilafu ummati rahmat. Ada yang mengatakan hadis, tapi pada umumnya ulama hadis mengatakan dia adalah hadis sahih, bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu, palsu. Tapi kandungan ungkapan ini memberikan sebuah pelajaran bahwa memang dengan perbedaan-perbedaan itu mengandung sebuah pelajaran yang besar. Ya, makanya kan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kita manusia ini min zakarin wa unsa, jenis laki-laki, jenis perempuan. Ya pasti kalau semuanya laki-laki, dunia ini tidak akan berseimbang. Sama halnya kalau bapak-bapak sendiri di rumah, istri tidak ada, pasti tidak ada sendirinya Pak ya. Tapi kalau ada pasangan, begitu pula juga ibu-ibu. Kalau tidak ada lawan jenis itu tidak. Tetapi perbedaan itu harus dikelola dengan baik. Ya, bayangkan kalau semua misalnya di sini kita ini satu suku, ya tidak ada persaingan. Karena dengan perbedaan-perbedaan itu, kalau di dalam ayat surah Al-Maidah disebutkan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sekiranya Tuhan menghendaki menjadi satu umat, tapi tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Walakin liyabluwakum, akan tetapi Allah menguji kamu terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu. Fastabiqul khairat. Dengan perbedaan-perbedaan itu kita fastabiqul khairat. Oh si ini begini, saya maka harus. Ya. Jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya yang terjadi. Ibaratkan sebuah lukisan. Kalau lukisan itu hanya warnanya putih, pasti tidak menarik. Dengan adanya berbagai variasi warna-warni sehingga menarik. Ya, nah memang ya perbedaan itu harus dikelola dengan
dengan baik, bukan perselisihan. Nah, inilah yang kadang-kadang di antara kita sebagian saudara-saudara kita ini ingin menyatukan semua satu di bawah, padahal tidak bisa. Bahkan misalnya kita dalam Islam harus satu mazhab, makanya itu ada mazhab. Kalau kita di Indonesia paling tidak 4 mazhab. Sebenarnya kan mazhab itu banyak, Pak. Mazhab itu banyak. Tapi yang sampai yang kita banyak pelajari paling tidak 4 mazhab. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itulah yang membuat kita fleksibel dalam hal melaksanakan ajaran agama kita. Ya, bahkan memang di dalam Al-Quran menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang membuat kita juga berbeda sebenarnya. Salah satu contoh misalnya dalam Al-Quran tentang wanita-wanita yang ditalak oleh seorang suami, ada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh seorang suami, maka hendaklah seorang istri itu menahan dirinya, dalam artian ada iddah, masa tunggu. Disebutkan berapa masa tunggunya wanita yang ditinggalkan atau ditalak oleh seorang suami, yaitu salasata quru. Kata quru itu oleh ulama tafsir berbeda pemahaman, sehingga perbedaan penafsiran ayat ini. Ada yang mengatakan quru itu 3 quru adalah 3 kali haid. Ada juga yang menyatakan kata quru adalah 3 kali suci. Nah, terjadi perbedaan. Yang mana kita mau ikuti? Kalau 3 kali haid berarti agak lebih singkat. Ya paling-paling 3 bulan. Karena masa haid wanita itu kan 1 bulan siklusnya. Karena pada saat wanita yang ditalak oleh suaminya harus pada saat dia bersih. Karena tidak boleh seorang wanita ditalak pada saat dia haid. Jadi menunggu dulu. Nah, setelah itu tunggu. Nah, masa tunggu tuh dia haid berarti sudah 1 bulan. Nah, kalau suci berarti lebih daripada 3 bulan. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i diartikan dengan 3 kali suci. Nah, bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membuat kita juga berbeda. Karena perbedaan itulah, karena dengan adanya perbedaan pandangan ulama menyebabkan sehingga dalam pelaksanaan agama kita ada namanya rukhsah. Kemudian misalnya tentang yang membatalkan wudu. Salah satu yang membatalkan wudu adalah aula mastumul lisan, menyentuh wanita lain yang bukan mahram. Oleh Imam Syafi'i, siapapun wanita-wanita yang bukan mahram kita ketika bersentuhan sengaja tidak sengaja batal wudu. Tapi Imam Malik tidak. Karena kata la mastumul lisan di sini artikan adalah al-jima. Jadi baru batal wudunya kalau kita melakukan jima. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Kalau Imam Malik mengatakan nanti batal wudu itu menyentuh wanita, bersentuhan kulit kita kalau ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, tidak batal. Nah, yang mana kita ikuti? Kalau Imam Syafi'i, karena kita mayoritas Imam Syafi'i yang tadi bersentuhan wanita lain yang bisa dinikahi berarti batal wudu kita, sengaja tidak sengaja. Tapi kalau Imam Malik ya boleh saja. Nah, ini kan dipakai kita di Mekah. Kalau seandainya semuanya Imam Syafi'i, semua mazhabnya Imam Syafi'i, susahlah kita melaksanakan ibadah haji di Mekah. Karena pasti tidak bisa kita terhindarkan dengan bersentuhan dengan, misalnya kan di sana tidak lagi ini wanita di sini lewat pada saat tawaf kan semua bercampur bau, ya kan? Ya saya belum. Ya mudah-mudahan bisa kita juga naik tanah suci. Tapi kan, nah kalau pendapatnya Imam Syafi'i berarti kan tidak selesai tawaf kita.
Berarti kan dipakailah Imam Malik kan. Nah inilah hikmahnya, ada perbedaan. Banyak sekali perbedaan. Ya, jangan karena kita berbeda lantas kita menyebut, wah Anda salah, Anda tidak Islam. Wah ini jangan. Padahal Al-Quran sendiri, karena Al-Quran kenapa? Al-Quran itu adalah bahasa Arab, yang bahasa Arab itu memungkinkan satu kata bisa memiliki makna banyak. Itu salah satu tadi itu. Kata lamasa itu bisa diartikan menyentuh, bisa juga diartikan berjimat. Maka terjadilah perbedaan bahasa. Nah ini, kalau Imam Syafi'i dan ulama yang sangat hati-hati, jangan sampai itulah yang dikehendaki Allah. Maka Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan yang bukan mahram kita, meskipun sengaja tidak sengaja batal. Nah, boleh gak kita misalnya, waduh, nah memang kadang-kadang kan jangan kita mudah-mudahkan mencari-cari alasan. Kadang-kadang ada di antara kita, tetapi sebenarnya dalam ulama fikih sebenarnya boleh kita mengambil suatu saat mengambil di bab mazhab ini. Ada yang mengatakan boleh, ada juga yang mengatakan tidak boleh, harus istiqamah. Tapi dalam kondisi tertentu yang memungkinkan, dalam agama kita keadaannya darurat. Misalnya air sedikit, susah. Terus tiba-tiba saya bersentuhan dengan wanita lain. Terus saya berwudu. Tapi kan ada ulama mengatakan, kan kalau tidak ada air kan kita bisa tayamum dan sebagainya. Hadirin jamaah rahimahullah. Nah inilah perbedaan tetap, tapi memang ya susah untuk menumbuhkan bagaimana perbedaan kita kelola dengan baik. Adalah persaudaraan. Kita ini adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi di samping kita sebagai orang yang beriman bersaudara, kita manusia ini adalah juga bersaudara. Ada namanya ukhuwatul basyariyah. Kita sesama manusia ini, apa makna ukhuwah itu? Akhul dalam bahasa Arab, akhul maknanya adalah bersamaan. Jadi mencari titik-titik kesamaan. Kita sebagai manusia, sama-sama manusia. Berarti kalau ini kita cari, maka tumbuhlah persaudaraan. Dan perbedaan itu kita kelola dengan baik. Yang biasa muncul perbedaan menjadi perselisihan karena kita menganggap bahwa perbedaan adalah sesuatu yang membuat kita berselisih, padahal tidak. Perbedaan itu membuat kita bisa bersaudara. Kita ke Jakarta, ketemu orang Kalimantan. Wah, ini kamu dari Samarinda. Padahal bisa jadi dia hanya tinggal di Samarinda, dia orang Jawa tapi tinggal di Samarinda, mengatakan saya orang Kaltim juga. Saya dulu ketika saya kuliah di Jakarta, saya kerja di sini, tapi ketemu dengan orang Kaltim, saya merasa bersaudara karena saya tinggal di Kaltim. Karena kenapa? Sama-sama tinggal di Kaltim. Meskipun kalau saya tonjolkan perbedaan saya karena saya suku ini, maka tidak terjadi persaudaraan. Tapi yang kita tunjukkan adalah titik-titik persamaan. Kita berbeda agama, yang kita tunjukkan adalah apa? Titik persamaan kita sebagai sesama manusia. Ya, hadirin jamaah rahimahullah. Oleh karena itu kalau kita pakai insya Allah tidak ada perselisihan, semua kita bisa hidup harmoni di antara kita. Sehingga kalaupun misalnya ada yang kesana, ya silakan. Lana a'maluna walakum a'malukum, lakum dinikum waliyadin. Karena persoalan keyakinan itu adalah urusan Allah. Karena kita hanya menyampaikan. Persoalan orang masuk kepada agama kita misalnya, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira inilah yang saya coba sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini dan para pendengar, ayo kita mari sikapi perbedaan ini adalah sebuah sunnatullah, dan jangan kita memperkunci menjadi sebuah perselisihan, sehingga hidup kita harmoni di antara kita sesama umat, maksud sesama kita umat Islam. Karena sekarang ini ada juga di antara kita sendiri umat Islam ya saling menyerang antara satu dengan yang lainnya. Okelah kita kedepankan titik-titik persamaan kita sehingga terjadi sebuah persatuan di antara kita insyaallah. Demikianlah mari kita tutup pengajian kita ini dengan sama-sama baca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabas sihhah wa abwaabas salamah wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wasallim habibullah. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya Qur'an.